Produk yang kedua namanya GCA, yaitu gadai versinya kuantum. Ya, nomor 2 adalah gadai versinya kuantum. Nah, keunggulan daripada gadai versi kuantum ini tidak ada cicilan, ya, kita tidak perlu cicil, ya. Kemudian tidak ada kontrak, jadi kita nggak dikejar-kejar. Oh, udah habis kontrak harus tebus, nggak ada di sini, ya. Tanpa lelang, barang kita titip, emas kita titip mau setahun, mau 5 tahun, 10 tahun, 50 tahun, tidak akan dilelang. Jadi aman, benar-benar kita bisa nabung jangka panjang, ya. Kemudian emas akan kembali, emas bisa kembali tanpa perlu bayar dari kantong sendiri. Nah, pertanyaannya kok bisa? Ya, mari kita lihat bedanya. Di sini tetap ada jasa titip emas hanya 3,5% per tahun dan sama sekali tidak perlu bayar di depan. Ya, artinya tidak wajib dicicil Rp1 pun. Nanti bayarnya boleh di belakang saat kita tarik emasnya saja. Jadi kita nggak akan dikejar-kejar. Oh, ayo udah jatuh tempo, ayo bayar dulu. Nggak ada di sini, nggak perlu. Oke, mari kita bandingkan dengan pegawaian konvensional supaya kita bisa lebih memahami perbedaannya. Oke. Nah, kita lihat nih. Misalnya saat ini Bapak Ibu punya 100 gram emas. Dan sebagai contoh saja agar mudah hitung, kita anggap harga hari ini 1 juta per gram. Berarti kalau 1 juta per gram, 100 gram nilainya berapa? Nilai saat ini 100 juta ya. Setuju ya? Nah, kalau emas yang 100 gram ini, yang nilai yang hari ini 100 juta, kita bawa pegadaian, maka kita akan terima uang cash ya, 85% sampai 90% kurang lebih. Dalam contoh ini saya ambil 85% saja, jadi saya boleh ambil uang cash 5 juta kalau saya antarkan ke pegadaian. Oke, saya gadaikan, atau ada bank juga yang terima gadai, kita bisa gadaikan di situ, kita dapat uang tunai 85 juta, tapi status emas kita yang 100 gram ini dititipkan di pihak pegadaian atau bank, karena kita membawa uangnya. Oke, maka kita titiplah emas ini tadi. Oke, yang membedakan kita lihat program dari konvensional gadai itu wajib ada cicilan. Jadi dari uang yang 85 juta ini biasanya ditagih cicilan apakah per bulan, per 3 bulan. Kemudian ada kontrak. Kontraknya juga ada yang 1 bulan, ada yang 4 bulan, 6 bulan, ada yang 1 tahun. Di saat kontraknya selesai, maka kita wajib tebus, setorkan uang 85 juta ini kembali dan emas kita boleh kita bawa. Tapi kalau kita saat kontrak jatuh tempo kita tidak mampu melakukan cicilan atau tidak mampu menebus, kita boleh perpanjang. Tapi ada jasa bunga atau jasa titip. Nah, kalau yang syariah dia tidak menyebut bunga tapi menyebut jasa titip 12% per tahun. Tapi ada sebagian besar daripada pihak pegadaian membebankan 12% per tahun itu dari nilai emas yang 100 gram. Bukan dari uang 85 juta yang kita pinjam. Tidak semua memang, tapi sebagian besar saya temukan 12% ini dibebankan dari nilai emas yang 100 gram. Sehingga apabila nilai emas 100 gram ini naik, maka jasa titipnya juga jadi naik. Nah, apabila suatu hari Anda tidak mampu melakukan perpanjangan dan jasa titip ini, tidak mampu membayar jasa titip ini saat jatuh tempo kontrak, maka barang kita dilelang. Ini kalau kita tidak mampu cicil dan tidak mampu perpanjang jasa ini. Artinya kalau dilelang, barang kita hilang. Betul? Sampai sini paham ya? Ini adalah konsep yang terjadi di konvensional. Ya, baik di negara Indonesia maupun di negara Malaysia kurang lebihnya sama. Oke, sekarang bagaimana perbedaannya dengan sistem gadainya kuantum atau GCA ini? Ya, di sini sama kasusnya. Kita punya emas 100 gram, setelah beli GSA, kita gadaikan langsung, kita terbalik terima uang cash 85 juta, sampai hal ini sama ya. Cuma bedanya di quantum metal tidak perlu cicil Rp1 pun, karena tidak ada kontrak. Jadi titipan emas kita yang 100 gram tidak wajib tebus kapan-kapan, terserah kapan kita mau tebus, kita yang tentukan. Kita nggak dikejar-kejar, oh udah jatuh tempo harus tebus, kalau nggak tebus dilelang. Di sini nggak. Kemudian ada jasa titip 0,5% per tahun, ini pun dibayar belakangan.
tidak ditagih-tagih tiap tahun, tidak ditagih di depan, dihitung dari uang yang kita bawa 3,5% saja. Kalau tadi ini 12%, di sini 3,5%. Tapi bedanya kalau ini ditagih tiap tahun atau tiap perpanjangan, kalau ini ditagihnya belakangan. Walaupun 5 tahun kita nggak setor-setor, 10 tahun nggak setor-setor, nggak masalah. Nanti pada saat kita mau ngambil emasnya atau sisa emasnya baru dihitung ini 3,5% per tahun. Jadi tidak ada beban. Jadi jasa titip di sini tidak sama dengan bunga. Makanya dia dapat sertifikat syariah. Kenapa? Kalau bunga itu kita dipaksa bayar tiap tahun. Jadi ada beban buat orang yang berhutang ya, karena makanya disebut riba di situ. Ya, ada beban, orang dikejar-kejar, kalau kamu nggak bayar bunganya barang kamu dilelang. Jadi kita jadi terancam statusnya di situ. Tapi kalau di kuantum, nah ini tidak dinyatakan syariah. Kalau ini dinyatakan syariah, tidak dinyatakan riba. Dinyatakan syariah, kenapa? Karena orang nggak dikejar-kejar harus bayar tiap tahun, walaupun 3,5% tidak ada kewajiban membayar. Kewajibannya membayar nanti pada saat dia sudah untung, di saat emasnya dia ambil. Jadi kita yang menentukan. Oke. Dan tidak akan dilelang walaupun tidak nyicil Rp1 pun 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun sekalipun tidak akan dilelang. Artinya tidak ada risiko buat kita di sini. Makanya Quantum Metal mendapatkan sertifikat dari lembaga syariah bahwa ini 100% syariah. Oke, karena tidak ada beban buat orang. Tapi menerima jasa titip ya wajar karena ada jasa, uangnya dikasih pakai, diambil jasa, saya rasa itu hal yang wajar. Bukan syariah, bukan berarti tidak boleh mengambil jasa ya, tetapi tidak boleh ada orang yang teraniaya di situ. Itu kuncinya syariahnya. Oke. Nah, mari kita beda jauh nggak nih antara konvensional dengan sistem gadainya kuantum. Dan emas bisa kembali ke kita tanpa ditebus. Nah, ini kita jawab, kok bisa? Setelah kita ambil uang 85 juta, emas kita kan dititip 100 gram di sini. Artinya kita tetap punya emas 100 gram walaupun sudah ambil uang 85 juta. Dan di kuantum ini tidak perlu dicicil. Oke. Pertanyaannya, kok bisa emasnya kembali? Nah, kita bicara GCA ini, kita bicara dari dua sudut jangka pendeknya. Uang tunai sudah kita ambil di depan, ya. Kemudian jangka panjangnya kita bicara 10 atau 15 tahun ke depan, ya. Apakah mungkin, nah kita cerita 10 atau 15 tahun ke depan jangka panjangnya, apakah mungkin harga emas yang tadinya 1 juta ini, kan emas kita ada 100 gram nih, hari ini nilainya 1 juta. Kira-kira 15 tahun ke depan, adakah kemungkinan dia naik jadi 2 juta per gram? Mungkin. Mungkin ya, masuk akal ya. Tapi kita nggak bisa pastikan kapan. Kita bicara kemungkinan. Kalau suatu hari nanti dia sudah 2 juta per gram, maka nilai 100 gram ini bukan 100 juta lagi, betul? Ya. Tapi menjadi 200 juta. Pertanyaan saya, dengan nilai 200 juta emas kita ini, apakah dia sudah mampu untuk bayar pinjaman kita yang 85 juta? Mampu. Mampu ya. Mampukah dia bayar jasa titip yang 3,5% per tahun di belakang? Mampu. Maka emas itu boleh kembali kepada kita tanpa harus kita bayar Rp1 pun, bahkan bisa jadi dapat uang lebih. Ya, bisa jadi dapat uang lebih. Nah, inilah konsep GCA, gadainya kuantum. Menguntungkan nggak nih? Menguntungkan, Pak. Bagus. Jangka waktu lama. Kalau jangka waktu lama menguntungkan. Jangka waktu lama menguntungkan karena memang kita jadi bisa nabung emas tanpa ada risiko barang kita dilelang. Mudah-mudahan aja kita masih diberi sehat. Ya, walaupun kita nggak nikmati, mungkin anak cucu kita nikmati, ya kan? Jangka waktu cepatnya 85 jutanya kita udah kembali, tapi emas kita masih ada. Nah, itu yang membedakan. Enak ya, mungkin Ya, kita ada keuntungan lah. Ya, nah, bagaimana mengaplikasikan ini? Nah, ini kita melihat. Saya coba ketik-ketik aja dulu. Bagaimana mengaplikasikan konsep gadai ini supaya hari depan. Pak, tanya dong Pak. Pak, tadi kalau 85 100 gram udah kita ambil 85 juta, kita kembalikan
emas kita masih tetap 100 gram ya Pak ya? Iya, emas kita tetap 100 gram. Ini kan namanya titip. Iya. Emas kita, Tapi uangnya kan udah diambil, Pak. ya Udah uangnya, diambil 85% tuh. iya. Gimana tuh? Tapi kan statusnya kita tidak jual. Nah, inilah keunggulan daripada, Digadein gitu ya. iya, inilah keunggulan Kita dari beli gadai emas, tertentu. betul. Kita beli emas, langsung emasnya kita gadein, kita ambil uangnya gitu 85%-nya ya Pak. Iya, 85% uang kita tarik kembali, tapi statusnya kita tetap punya emas 100 gram. Nah, biasanya orang beli emas yang fisik di luar sana pun juga mau disimpan, ditabung jangka panjang, ditunggu naik baru dia jual, betul nggak? Betul. Tidak menunggu, kalau harga turun kan bertahan nggak jual, karena rugi kalau jual harga turun. Nah, sama, daripada kita beli fisik kita simpan, naiknya lama, mendingan 85 jutanya kita ambil dulu, kita boleh putar untuk bisnis, untuk usaha kita yang lain, tapi tabungan emas kita tetap ada. Ini poinnya, konsep daripada di sini. Nah, saya kasih tunjuk satu cara untuk mempraktekkan. Semua orang punya pengeluaran nggak? Punya. Punya ya? Ya pasti Pak, Mungkin pengeluaran tiap hari. kalau dihitung dari umur kita 17 tahun atau dari kecil, mungkin pengeluaran kita juga udah miliaran kali ya. Selama ini sekian puluh tahun ya, selama ini pengeluaran itu uang hilang atau tidak? Hilang Habis. Pak, untuk dibeli. Hilang nggak berbekas ya, mau uang buat jajan, mau beli baju, mau beli sepeda, mau beli motor, mau uang dapur, uang cabai, semuanya ada uang hilang. Nah, di sini dengan konsep GCA, semua pengeluaran bisa jadi tabungan emas. Semua pengeluaran kita, Oh, apapun, misal uang maaf ya dapur, Pak, ya. maaf ya Pak. Jadi kalau gitu saya ada uang mau beli kendaraan. Ya. Saya beliin emas aja dulu. Udah gitu emasnya saya gadein. Betul, Kan dapat uang. Nah, uang itu untuk beliin mobil gitu ya Pak? betul, Bisa ya? betul. Oh, begitu. Nah, apapun pengeluaran, misalnya kita punya karyawan, kita mau bayar gaji karyawan, sebelum bayar gaji dan lain-lain, apapun, mau pergi umroh, mau pergi naik haji, mau apapun lah, Oh, gitu ya. ya. Sampai pengeluaran kecil ya Pak ya. Masuk pengeluaran kecil, Ini apa ya? Untungan perusahaannya. karena dari 100.000 pun, nah nanti saya jawab apa untung perusahaan. Saya Oh, kalau selesaikan gitu ini untuk dulu. belanja Pak, umpamanya contoh belanja kan 1 bulan habis 5 juta. Nah, 5 Iya. jutanya saya beliin emas. Betul, Terus saya kegadein dapat uang. Nah, uang itu untuk belanja gitu-gitu ya Pak? iya. Misalnya Alhamdulillah. belanja dapur 5 juta per bulan, oke? Iya, ya. Beli emas dulu. Misalnya kalau 1 juta dapat 5 gram. Ya. Setelah itu gadaikan, Nah, ya, Bapak terima kembali uang, 85. katakan 85% ya. 4.300.000 deh. 85%. Ya. Ini misalnya kembali. Nah, uang 4.300.000 ini untuk belanja. Untuk belanja tiap bulan ya. Oh, Tapi- begitu. Jadi utuh. Tapi kita punya tabungan emas 5 gram. Tetap. saudara. Jadi uang tidak hilang percuma. Selama ini beli uang dapur, belanja dapur, uang hilang percuma tanpa ada tabungan emas. Nah, Oh, besok gitu. kalau Ya, mau beli lumayan mobil atau mau DP mobil, Tapi untuk bayar gadainya itu gimana, Pak? kan tak perlu dibayar tadi sudah dijelasin. Ya kan, Tidak perlu kalau mau kita dicicil. ambil Tunggu emas naik aja ya ya. Pak. Tunggu kalau emasnya naik baru bayar gade. Pak Herman, kita tahu gadaian kita selesai itu gimana? Enggak ada selesainya. Kita yang putuskan kapan mau ambil. Tunggu Kalau sebelum kita saya. butuh ya Pak. Ya, Mohon maaf ya Pak. Jadi kalau kita butuh, baru kita ambil emasnya, hitung-hitungan Iya. untuk bayar per tahunnya betul. berapa, sisa berapa gitu ya. Ya, nanti saya Oh. jawab. Saya selesaikan penjelasan ini dulu, baru Oke. kita tanya jawab untuk gadai ya. Oke Nah, Bapak, ini terima makin kasih. sengit nih, makin banyak pertanyaan. Makin seru Pak, Sebelum masalah kita- udah terbuka nih Pak. Ya, Tadi jadi masih belum ya Ibu-ibu mulai Jadi, semangat nih. semangat pasti. Semangat. Jadi karena tiap bulan belanjanya pengeluaran ada. Semangat ke Bisa mall. kemana ini? Semangat ke mall nih. Jelasin dulu.
Nanti Bapak nggak selesai-selesai. Jadi belanjanya makin semangat ya Bu ya. Semua Pak. Betul, Pak. Habis. Hmm, Jadi bisa Oke. muter. Udah punya emas. Masih Belanja di luar penasaran negeri. Pak, untungnya perusahaan dari mana ya Pak? Nanti saya jawab untungnya perusahaan dari mana. Saya clearkan ini dulu. Kita akan kupas tuntas semua ya. Sebelum kita masuk ke topik lain, saya bereskan ini dulu. Jika mau DP mobil 100 juta, maka jadikan dulu 100 gram emas, 100 gram emas misalnya. Jika harga 1 juta, lalu gadai. Maka kembali uang 85 juta. Gitu. Nah, ini kita gunakan untuk Beli mobil. Oke, berkurang memang sedikit, tapi kita punya tabungan emas 100 jadi gram. nambah 100 100 gram. Jadi tadi udah ada 5 gram, sekarang nambah lagi 100 gram. Intinya, apapun pengeluaran yang mau dikeluarkan, jadikan emas dulu lalu gadai. Tapi jangka Nah. tahun berapa Pak bisa ambil emasnya tuh Pak? Jadi Nah, penasaran. sebenarnya gini, oke, kalau kita bicara, kalau kita mau utuh kembali tanpa harus dicicil, tentu harus menunggu harga emasnya naik 2 kali lipat. Tahun Oh. berapa? Ya kita nggak bisa tebak, namanya market ya. Nah, saya balik lagi ke pertanyaannya. Tapi sampai sini ngerti ya? Setiap Oh jelas pengeluaran Pak. Biasa. Pak. Ibu dan emas kalau lalu udah gadai. begini paham banget. Oke, nah sekarang kita jawab nih. Kapan saya boleh ambil emasnya? Oke, ada beberapa cara. Saya masuk dulu ke Quantum. Oke, saya login dulu biar Bapak Ibu memahami ya. Saya boleh buka akun istri saya aja karena yang lakukan gadai ini biasa yang senang tuh ibu-ibu ya. Betul. Kalau lagi urgent Pak. Iya. Nah, di sini kita kalau udah gadai, kita bisa lihat di menu GCA list ya. Nah, sini ada nomor account gadai kita. Nanti di sini ada log untuk lihat perinciannya ya. Nah, ini goal convert itu artinya gadai, GCA, goal convert. Jadi di sini sudah melakukan goal convert beberapa kali ya. Nah, ini goal convert. Oh, udah cukup sering ini. Nah, terserah kita mau klik yang mana. Salah satu goal convert kita lihat laporan ini yang terbaru ya tanggal 2 Juni. Nah, di sini ada tulisan net cash out. Oke. Net cash out ini artinya kalau hari ini pada tanggal 2 kemarin ya baru semalam saya udah gadai ya, udah terima uang. Tapi masih ada sisa net cash out $44 di sini. Sisa yang 15% tadi loh. Itu pun boleh ditarik kapan saja kalau memang kita butuh uang. Jadi tidak harus menunggu 10 tahun, 15 tahun kalau butuh. Oke, sisa net cash out ini akan update setiap hari, bahkan sehari mungkin beberapa kali. Apabila harga emas naik, dia akan naik. Apabila harga emas turun, dia akan turun. Misalnya nih, misal hari ini kan harganya kita bilang 1 gram nih, misal ya, kita tulis ya. Misal 1 gram hari ini sama dengan 1 juta. Terus kita punya total emas kita digadai di GCA, katakan 100 gram yang kita titip. Nah, kita nggak perlu bicara 10 tahun. Mungkin kita bicara 3 bulan ke depan. Jika harga emas naik 10% saja, maka nilai 100 gram itu kan dia tetap 100 gram ya. Iya, 100 Secara gram. harganya tapi naik. nilai rupiahnya jadi 110 110. juta. Maka tadi pinjaman kita berapa? 85. 95. Nah, kita boleh tarik sisanya, 10 yaitu juta. 110 juta kurang 85 juta. Nanti kurangi lagi yang 3 jasa titip ya. Maka kurang lebih kita boleh dapatkan uang 25 juta terima uang. Nah, tapi kalau kita udah tarik yang 25 juta ini, maka simpanan emas sudah dianggap tidak ada, udah putus. Oh, simpanan emas hilang, Pak. Ya karena kita udah Iya, ambil bisa 100%. uangnya. Jadi tinggal emas 100%. aja ya Pak. Jadi tinggal Kita emas udah ambil aja. 100%, betul nggak? Tapi kalau kita mau ada simpanan emas, ya kita nggak perlu tarik ini, kita tunggu sampai Sisanya. nilai emas menjadi 200 juta. Jadi
Apakah harus menunggu lama atau bisa cepat, ya itu kita yang mutusin kapan kita mau ambil. Tergantung Perusahaan kita tidak jadinya akan- ya Pak. ya Ya tergantung kita sendiri jadi ya tergantung Pak ya. kita. Perusahaan tidak menahan kita sama sekali. Paling lama berapa tahun, Pak? Bisa sampai 20 tahun gitu? Ya tergantung Ya harga harga emasnya. ya. Mau Bilang harga 50 emas ya. tahun, mau 100 tahun, terserah. Kita yang menentukan kapan mau ambil. Walaupun lama kita nitip, kita tidak ada beban, tidak dikejar-kejar. Tinggal nanti terakhir emas itu sendiri yang membayar hutang kita. 3%-nya. 3%-nya termasuk utang yang 85 juta, nilai emas ini yang membayar. Termasuk pinjaman dibayar dari kenaikan harga emas ya. Betul, pinjaman Pembalian dibayar pinjaman. kenaikan harga emas, kemudian yang 3,5% juga dari kenaikan harga emas. Jadi kita untung dulu, baru kita bayar. Makanya 3% itu dari 85 juta ya Pak ya? betul, 3,5% ya Bu, bukan 3, Ya, 3,5 dari 85 juta. 85 Walaupun juta. nanti harga nilai emas naik, Nggak tetap ngaruh. dihitung dari 85 juta. Betul, dia flat. Dia flat 85 juta dari uang 85 juta. Bukan bunga berbunga, tapi flat dari 85 juta. Tapi alangkah baiknya sih untuk keperluan kita sehari-hari ya Pak. Kayak umpamanya belanja tadi yang saya bilang. Ya. Itu ya Pak. Jadi nggak terlalu berat ya. Semua pengeluaran Bu, semua pengeluaran sebaiknya jadikan tabungan emas dulu sehingga nanti hari tua tuh kita punya emas kembali. Ya. Insya Allah. Kalau seperti ini Pak, kalau kita kan setiap bulan seumpamanya ada 5 juta, kita belikan emas 5 gram. Setiap bulan betul. Kemudian kita gadaikan, kan 85 4 juta kita ambil lagi. Ya. Nah bulan belakang gaji kita 5 juta kita belikan emas lagi, tapi kita itu gimana itu? Ya. Artinya jadi gaji itu tiap bulan kan habis percuma ya untuk bayar uang dapur, uang kehidupan kita sehari-hari kan. Iya. Jadi sebelum gaji itu dibelanjakan, jadikan emas dulu. Jadi 85%-nya kita habiskan buat uang dapur, 15% kita punya tabungan emas. Oh, simpan ya. Untuk transport, untuk bayar sekolah gitu ya Pak ya. Betul. Jadi misal ya Pak ya, misal kalau gajinya 10 juta, kalau Bapak langsung habisin ngasih ke Ibu 10 juta, habis nggak berbekas, tidak ada tabungan. Iya, kadang orang tabung dulu 15%, tapi dalam bentuk uang. Berarti tabungannya hanya 15%, berarti 1.500.000 ya Pak. 1.500.000 ya. Nah, berarti 8,5 juta buat belanja, tabungan hanya 1.500.000. Ini kalau nabung uang. Tapi kalau kita gadai, kita punya emas 10 gram Pak. Yang mana nilainya 10 juta saat Bapak beli. Iya. Kalau tabungan Bapak nilainya 10 juta utuh Pak. Iya. Kalau tabung uang hanya 1.500.000. 1.500.000. Oh, nah, iya. tapi ini tabungannya jadi utuh 10 gram. Iya, bagus tuh Pak. Aduh. Tetap 8.500.000-nya untuk uang dapur. Sama kan Pak? Iya. Mana yang hanya nabung uang atau nabung emas. Bicara nabung kan juga ini nanti jangka panjang juga baru digunakan setelah dia terkumpul banyak. Nah, ini hitung-hitung kita cuma nabung 15 juta tapi kita dapat emas ya Pak. Iya. Dapat emas juga nilai 15 juta. Iya tuh bagus betul tuh uang gajinya 8.500.000 bagi untuk gajian listrik, lagi. Bulan depan gajian lagi 10 juta untuk ini masuk bulan depan lagi gitu lah. Belikan lagi emas. Ya. Oke. Ambil setiap bulan jadinya. Jadi gajinya 8.500.000 tapi punya emas 10 gram setiap bulan. Wah, mantap tuh Pak. Bagus Pak, ide bagus tuh. Aduh, alhamdulillah. Jadi di GCA ini tidak ada risiko emas kita dilelang, jadi tabungan kita aman jangka panjang. Oke. Alhamdulillah. Kita lanjut ya. Pertanyaan tadi, Pak. Apa untungnya perusahaan? Ya. Nah, ini pertanyaan yang paling bagus. Saya akan kupas pakai tabel di sini.
yang namanya bisnis harus ada uang masuk dan uang keluar. Oke. Kalau kita bicara tadi pegadaian biasa, uang masuk mereka dari mana? Dari cicilan, dari lelang. Kalau nggak mampu cicil, mereka terpaksa lelang supaya ada uang masuk. Terus bunga tiap tahun, ini adalah keuntungan. Oke, karena ada uang masuk, barulah mereka bisa kasih pinjaman gadai yang 85%. Kalau hanya keluar terus, tidak ada cicilan, tidak ada yang bayar, tidak boleh dilelang, tentu nggak ada uang masuk, lama-lama uangnya habis. Betul nggak? Iya. Loh, tadi kita bilang si kuantum kan nggak ada cicilan. Kok suaranya hilang? Halo, udah kedengaran? Iya, iya. Ya. Ya, Pak. Nah, kita bicara kuantum tadi kan uang keluar semua. Orang tidak cicil, tidak lelang, Betul. biaya jasa titip pun di belakang bayarnya. Loh, kalau nggak ada uang masuk, Itu dari mana? semua minta gadai-gadai aja, berarti kalau semua gadai kan berarti semua uang keluar aja. Nggak mungkin perusahaan kuat nahan, betul nggak? Nah, mari kita Cuma lihat. dapat 15% itu ya, Pak? Iya, nah mari kita lihat. Kuantum ini dia bukan perusahaan gadai. Tapi dari awal kita bilang dia adalah perusahaan distributor emas dari Petmin. Yang mana si Petmin sudah punya stok emas ribuan ton ya. Dan emas ini memang harus dijual karena tiap hari ada yang baru masuk dari hasil tambang. Nah, kita adalah perusahaan yang memang jualan emas. Artinya saat ada yang beli emas, maka itu sama dengan pemasukan uang. Betul nggak? Di saat ada yang beli emas, pemasukan nggak? Pemasukan. Supaya orang bisa gadai, nah, supaya bisa gadai, harus beli dulu GSA di kuantum. Saat kita beli GSA, maka perusahaan dapat uang masuk 100% dari nilai dari harga emas dunia. Plus ditambah, nah, ada keuntungan. Keuntungan dari selisih jual beli 7%. Jadi Bapak Ibu, kalau kita beli emas di toko emas, ada nggak ngelihat selisih harga beli dan harga jual? Ya, betul. Ada. Pasti ya. Nah, itulah keuntungan toko emas. Nah, di toko emas, selisih beli dan jual itu kurang lebih 10% sampai 11%. Oke. Di kuantum dia jangan ambil selisih 7%. Lebih murah daripada kita beli di toko atau beli di pegadaian. Nah, tapi kita lihat total uang masuk 107%. Setuju nggak nih? 107% total uang masuknya. Iya, selisih 7%. Di saat orang gadai, ada keluar duit. Berapa? 85%. Sebenarnya keluar itu 91% atau 92%. Mana yang banyak? Masuk atau keluar? Masuk. Satu putaran untuk bisa gadai harus beli dulu, masuk perusahaan 107. Kemudian orang gadai dia bayar 92%. Kalau di kuantum itu, jadi di sini kita hanya dikurangi 8% aja kurang lebih. Jadi total kekurangan uang kita 15% datangnya dari mana? 7% dari selisih waktu kita beli, 8% waktu kita gadai. Jadi kita dapat 85%. Ulangin dong Pak, ulang dong Pak. Ya, yang mau saya jelasin dulu, dari mana uang masuk perusahaan? Ya. Perusahaan kan jualan emas. Ya, itu adalah betul. uang masuk. Pada saat dia jual emas, dia ambil untung. Ada selisih 7% dari harga market dunia. Maka uang masuknya 107%. 100% dari harga emasnya, 7% dari keuntungannya, betul nggak? Kita Ini nggak paham sih Pak di sininya.
7%-nya tuh tunggu gimana sih? Selisih harga. 7% selisih harga beli dan Jual. jual. Selisih harga beli dan jual. Oh ya ya ya. Jadi kalau kita pergi ke toko emas pun ada selisih harga beli dan harga jual, Bu. Oh iya iya. Nah, biasanya toko emas selisih harga beli dan jualnya itu 10% sampai 11%. Toko emas ambil untung. Di sini Kuantum hanya ambil untung 7%. Selisih harga beli dan jual. Sampai sini bisa ya? Paham ya, Bu? Udah paham? Maaf Pak, Jadi ini semua logam mulia Pak ya? logam mulia, kita bicara logam mulia emas batangan ya. Tidak perhiasan ya, perhiasan tidak masuk di sini. Kuantum tidak jual emas perhiasan. Ini bicara emas logam mulia batangan. Oke. Jadi nilai total uang masuknya 107% sampai sini bisa paham, Bu? Iya paham. Ya. Kemudian kita gadai. Kan harus beli dulu baru bisa gadai kan, harus ada emasnya dulu kan. Iya. Kita gadai perusahaan kasih potong 8% saja. Jadi kita terima 92% dari di sini. Maka kita dapat uang kita kembali 85%. Kenapa 85%? Kita beban pertama 7% saat beli, beban kedua 8% saat kita gadai. Jadi 85% tadi. Jadi perusahaan untungnya dari situ ya Pak. Nah, pertanyaannya, perusahaan untung apa rugi? Untung Pak dapat. Masuk 107, keluarnya 92. 92. Satu putaran. Kalau 2 putaran tetap untung? Iya. Masuk 107 keluar 92. Mau 1000 putaran sama, masuk 107 keluar 92. Artinya mau jangka panjang pun perusahaan tetap untung nggak nih? Untung Pak. Ada beban nggak? Ada. Untung. Ada beban atau ada Belum. untung? Ada beban atau ada untung? Enggak, Pak. Perusahaan berarti nggak ada beban, Pak. Nah, Nggak ada beban Udah dong. lepas pun dapat untung. Dia udah dapat lepas. untung. iya. Perusahaan untung terus. Makanya perusahaan tidak perlu tagih cicilan, tidak perlu lelang barang kita. Yang 3,5% tetap dihitung tapi boleh belakangan. Karena perusahaan ada untung di depan. Habis ini paham ya? Ya Kalau paham Pak. perusahaan Paham. tidak ada beban, konsepnya ini bisa jangka panjang nggak? Jangka panjang banget. Ya, artinya perusahaan long term kita pun diuntungkan. Kenapa? Karena kita nggak perlu cicil, barang kita nggak dilelang. Betul? Sampai sini paham ya? Oke. Iya. Paham. Terjawab dari mana untungnya perusahaan? Ya. Dari Selisih selisih jual harga. beli. Ya, dan mengerti juga bagaimana kita bisa untung, oke?